Istiqoroh itu musyawarah dengan ahlinya. Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari medsos A. Iya. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang kadang nyeleneh, kita jengkel dengarnya? Apa Mim? Sikap Hamim. Kasihan Mim. Nyeleneh itu apa? Nyeleneh omongannya. Kita tidak boleh diatur oleh perilaku orang lain. Kita tidak bisa ngatur orang ngomongnya harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Yang harus kita atur adalah diri kita. Orang itu nggak bisa semuanya sesuai harapan. Ada yang celetuk-celetuknya nggak enak, ya udah. Kan rumusnya begini. Salah satu di antara 4 sabar. Sabar yang pertama apa? Sabar menjauhi maksiat. Sabar yang kedua, sabar ketika taat. 3, sabar menghadapi musibah. Yang keempat, sabar menghadapi perilaku atau kata-kata orang lain. Kita harus siap nih, akan ada orang yang ngomong gak enak ke kita. Ini sunatullahnya bakal ada, hadirin. Gak mungkin semua orang ngomong baik ke kita, dan itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu kita salah menyikapinya. Relax saja, kita harus siap nih bakal ada orang yang menghina, mencemooh, ngejelek-jelekin. Mungkin nanti ada episode difitnah, dipermalukan. Tenang saja, cool. Apa cool? Cool. Tenang, jangan bereaksi ya. Bagaimana caranya? Begini nih, ketika ada orang yang ngomong gak enak, apa yang langsung kita ingat? Ini izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Kalau ada orang menghina kita, izin Allah bukan? Itu penting. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini izin Allah, udah takdirnya nih. Kemudian bagaimana perkataannya kalau ada yang musibah seperti itu? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kamu ngomong emang saya mati? Malah marah lagi dia, kita nyebut innalillah. Apalagi perkataannya kalau menghadapi musibah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dalam hati tenang, qaddarullah. Yang kedua, bagaimana kalau ada takdir seperti itu? Apa artinya? Ini ilmu. Allah ngasih ilmu kepada kita supaya kita tidak melakukan perbuatan sama. Menghina itu menyakitkan. Kita sakit hati wajar. Kita tersinggung wajar. Kita enek wajar. Semua perasaan itu Allah yang menciptakan. Tapi jangan diekspresikan, ya. Oh, ini takdir Allah nih, saya sekarang dapat kejadian ini. Ya Allah, saya terima takdir ini. Oh, berarti Allah memperlihatkan orang yang berakhlak buruk kepada saya supaya saya tidak seperti itu. Yang selanjutnya apa? Ladang evaluasi. Saya dihina, izin Allah nih. Jangan-jangan ini balasan dari kelakuan saya. Berapa orang yang sudah saya hina, nih sekarang balasannya datang. Tuh, gitu. Kalau ada yang ngomong jelek, langsung ingat kita pernah ngejelekin orang, tidak. Selanjutnya apa? Kalau ada orang yang ngomong jelek, istighfar, ya. Pelan-pelan, astagfirullah. Inilah penggugur dosa. Perkataan yang melukai itu penggugur dosa. Maka supaya cepat gugurnya habis, pakai istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini buah perbuatan saya, sekarang kembali ke saya. Astagfirullah. Apalagi latihan sabar.
Ini kesempatan. Kalau nggak ada lawannya susah latihan. Tahan, caranya gimana? Diam, tarik nafas, keluarkan. Karena ditarik terus nanti melendung. 1 detik, 2 detik, 5 detik, jangan bereaksi, jawablah dengan diam. Gak usah dijawab, jangan bereaksi negatif, itu intinya. Sambil zikir tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada jengkel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, asik saja kita dengan beramal soleh ya, dengan istighfar, dengan zikir dan sebagainya yang manfaat. Lalu bagaimana? Apakah perlu kita jawab? Jangan. Kalau lagi nggak enak hati, diam. Kalau perlu pergi aja. Kalau sanggup senyum. Kalau enggak ya dah. Gitu. Kalau lihat, kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang itu. Jawaban kita nggak akan bisa ngebulak-balik hati orang. Tapi sikap kita yang disukai Allah, Allah lah yang ngebulak-balik hati orang itu. Jadi jangan, hei, Nut, apa, koreng? Enggak ada gunanya. Sama di rumah juga. Nanti kalau adik-adik udah nikah, misalkan ada yang udah tenang aja, diam, diam, sambil zikir ya. Lakukan apa yang Allah sukai, karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Kalau kita bersikap yang Allah sukai, Allah yang mengubah dia. Begitu. Perasaan selama ini panjang sekali hadirin. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh memperlihatkan kemualan ya. Jet lag begini, apalagi kalau ke Amerika dulu. Qadarullah diundang ceramah di Amerika. Kebalikan kan. Saya nyampe di sana tengah malam, enak melek we. Kenapa orang pada tidur? Kita melek jam 12, jam 1. Karena di sini jam 12 siang. Nah, giliran diajak ceramah, leng. Diajak ke taman siang-siang jam 10. Berarti kan tengah malam kan, jam 12. Kenapa bunga jadi jelek semua? Ceramah juga semua lihat jamaah, kenapa? Ya ceramah tengah malam kayak gini nih. Alhamdulillah. Namanya jet lag ya. Udah, nggak boleh mengeluh. Mem, udah Mem. Ada lagi ya? Jangan yang susah-susah. Izin, bagaimana jika lingkungan tidak mendukung kita dalam menerapkan ilmu tauhid? Apakah kita wajib meninggalkannya? Waduh, dibilangin jangan berat. Bagaimana kalau lingkungan tidak mendukung? Ini harus realistis ya. Kalau kita masuk ke lingkungan dan lingkungannya benar-benar merusak iman kita, merusak amal kita, hijrah. Kita harus jaga dua ini dalam hidup, iman dan amal soleh kita. Karena ini yang bisa membuat kita bahagia. Ini teman-teman saya ini ngerusak sekali, mabok, zina, narkoba. Saya kalau di sini ke bawah, hijrah. Tapi gajinya gede, hijrah. Nanti ya sama aja. Di sana yang ngasih rezeki Allah, kita hijrah, yang ngasih rezekinya juga Allah. Wah, ini saya bekerja ini gajinya gede, tapi saya nggak bisa sholat. Saya deketan dengan yang bukan mahram, pakaiannya terbawa, saya rusak, hijrah. Tapi ini gajinya gede, sama itu ujian dari Allah. Mau milih gaji gede atau mau milih iman, nggak ada bahagianya. Gaji besar, iman rusak, gak ada bahagianya. Enggak mungkin bahagia tanpa kekuatan iman, gak ada cerita. Hijrah kalau iman dan amal kita jadi rusak. Terakhir itu, aduh, masa ngacungnya begini? Itu bukan ngacung deh, gelia.
Santri harus sabar deh. Nanti kalau takdirnya ngurus pesantrennya, senyum lihat santri. Anak mah enak hadirnya, gemes tapi ini anak orang ya kan, bukan anak kucing. Terima kasih hadirin sekalian. Insya Allah pagi ini AA 945 di masjid apa? Nah, kalau nggak tahu jangan ngomong TSM, salah, bukan TSM, di Al Irsad Bumi Kota Baru Parahyangan. Asar di sini, Isya juga di sini, insya Allah ya. Terima kasih semuanya. Semoga yang menyimak ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk semangat mencari ilmu dengan ikhlas dan semangat mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik santri, nggak ngajar dulu ya. Rada ya begini dah, rada keliengan ini. Silakan aja adik-adik cobain jam 1 malam ngomong sendiri gini ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.